Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Risma Rohaenti dengan NIM 12421001008. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah peradaban Islam. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme? Jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Jawabannya, sinkretisme adalah proses perpaduan antara kepercayaan atau aliran agama yang berbeda, atau perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran agama. Bagaimana sih sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal? Yaitu yang pertama, penyatuan tradisi dan kepercayaan. Dalam masyarakat yang memiliki lebih dari satu kepercayaan atau tradisi budaya, sinkretisme sering muncul sebagai hasil dari interaksi antara agama atau praktik kepercayaan yang berbeda. Dan yang kedua, keharmonisan sosial. Sinkretisme dapat menciptakan rasa saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap identitas budaya. Meskipun sinkretisme dapat menghasilkan bentuk budaya baru yang menarik, hal ini juga dapat menyebabkan perubahan dalam identitas budaya asli suatu masyarakat. Dan yang terakhir, adaptasi dan inovasi. Sinkretisme memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di sekitar mereka. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring? Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi, maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat? Jawabannya, apa sih yang menyebabkan terjadi Arab Spring? Yang pertama, ketidakpuasan ekonomi. Yang kedua, rezim otoriter dan korupsi. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan keadilan. Dan yang terakhir, pemicu utama atau protes di Tunisia. Dan motif dari Islam moderat, yang pertama, menyeimbangkan agama dan demokrasi. Islam moderat berusaha menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat sejalan dengan demokrasi, hak asasi manusia. Motif ini untuk membangun tatanan politik dan sosial yang lebih inklusif dan adil. Yang kedua, moderat sosial dan politik. Islam moderat bertujuan untuk menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman. Ini mencakup reformasi pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta penerimaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Yang terakhir, meningkatkan citra Islam di dunia global. Islam moderat juga memiliki tujuan untuk memperbaiki global terhadap Islam dengan mempromosikan nilai-nilai seperti perdamaian, toleransi, dan kerjasama lintas agama. Islam moderat berusaha menjauhkan stigma negatif tentang Islam yang sering dikaitkan dengan ekstremisme. Pertanyaan yang ketiga, setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan imperator ini? Jawabannya, faktor penyebab inferioritas umat Islam pasca runtuhnya Utsmaniyah yang pertama, dominasi kolonialisme Barat, penjajahan dan eksploitasi wilayah Muslim oleh kekuatan Eropa. Yang kedua, kehilangan kepemimpinan dan kekhalifahan. Runtuhnya simbol persatuan politik umat Islam. Yang ketiga, kemunduran Islam pengetahuan, tertinggal dalam sains dan teknologi dibandingkan Barat. Yang keempat, keterpecahan umat.
fragmentasi dunia Islam yang menjadi negara-negara kecil. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan interator ini? Jawabannya, yang pertama gerakan reformasi, pembaruan pemikiran Islam Jamaluddin Al-Afghani Muhammad Abduh. Yang kedua, pra-islamisme, seruan persatuan umat Islam secara global. Yang ketiga, gerakan nasionalisme, perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme. Yang keempat, Islamisme, upaya menegakkan syariat Islam dalam kehidupan publik. Dan yang terakhir, revitalisasi identitas Islam, kembali ke nilai-nilai agama untuk menghadapi tantangan modern. Pertanyaan yang keempat, mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-18? Kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Jawabannya, yang pertama, mengakhiri kekaisaran Bizantium sebagai simbol Kristen Timur. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan strategis antara Asia dan Eropa. Dan yang terakhir, menjadikan Istanbul pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan Islam. Dan apa sih faktor kemunduran Kesultanan Utsmaniyah? Yang pertama, pelemahan pemerintah, korupsi sultan lemah, dan konflik internal. Yang kedua, kemunduran ekonomi, kehilangan jalur perdagangan, dan krisis keuangan. Dan yang terakhir, kekalahan militer, yaitu tekanan dari kekuatan Eropa, Australia, Rusia, dan kekalahan perang. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk, serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Jawabannya, yang pertama, melemahnya kekuasaan pusat, yaitu otoritas pusat lemah, daerah memisahkan diri. Yang kedua, ambisi pemimpin lokal, yaitu gubernur atau panglima mendirikan kekuasaannya sendiri. Yang ketiga, perselisihan internal, yaitu perebutan kekuasaan antar elit politik. Dan yang terakhir, tekanan eksternal, serangan asing mendorong fragmentasi wilayah. Dinasti dengan kekuasaan lokal yang terlibat peperangan, yaitu yang pertama dinasti Ayyubiyah, Mesir atau Suriah melawan perang salib. Yang kedua, dinasti Saljuk, yaitu Turki atau Persia melawan Bizantium dan konflik internal. Yang ketiga, dinasti Safawi, yaitu Persia berperang dengan Utsmaniyah. Dan yang terakhir, dinasti Mamluk, yaitu Mesir melawan Mongol dan Barat. Pertanyaan yang keenam, implikasi sejarah peradaban Islam dalam moderasi beragama. Jawabannya, Islam memiliki dasar ajaran untuk menerapkan sikap moderasi beragama seperti menghargai perbedaan agama, bersikap toleransi, dan berlaku adil. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang realistis, tidak mengganggu adat istiadat lokal, dan menggabungkan aspek sekuler dan spiritual. Moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menghormati dengan masyarakat yang tinggal di sekitar ibadah yang berbeda, menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan suara, tidak mengganggu aktivitas ibadah yang sedang berlangsung. Dan pertanyaan yang terakhir, apa ibrah yang kamu dapatkan dari pelajaran sejarah peradaban Islam dalam bersikap? Jawabannya, untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Hanya segitu saja yang bisa saya jawab. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.